internal WPPE kita yang ketiga, ya masih ketiga ya, materinya tentang perdagangan efek. Nah, Ya. terus sebelum kita mulai edukasi internal ini, mari kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Baik, selanjutnya saya serahkan layar dan waktu ke Mas Rinaldi. Baik. Nah, gitu. Mana tampangmu, Pai? Masuk kameranya juga loading. Iya, loading tahu. Nah, Oke. udah nih, Wah, gila. sih gitu. Lu di Mike mana Mike? Mike Lah, mana nggak Mike? kelihatan di samping laptop. Diangkat Mike coba. Nggak boleh Oke, sombong. oke, oke. Nggak boleh sombong. Iya, iya. Nanti Kalau di, kalau kondenser emang jauh-jauh nggak masalah sih, tapi kalau dynamic kayak gini emang harus deket. oh iya, Soalnya Mas. kalau di Oh, punyamu kan itu sudah sama audio interface. iya, Kalau plug beda. and Ya, play. Mm-mm. bahkan play dan. Buat di Google Oke, Meet bisa loh, teman-teman. Mas, ternyata. Gimana? Buat di Google Meet bisa ini. Iya, alhamdulillah toh. Iya, Karena pakai and play ya. iya. Oke, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini kembali. Ya, kayak gitu Nam. Kau tambah kering Nam. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi. Ya, kita diskusi aja teman-teman karena ini sebenarnya materi yang selalu kita hadapi kalau kita berdagang ya. Kalau kita berinvestasi dan kita berdagang di suatu efek. Efek di sini adalah saham. Jadi kita fokusan di saham dulu karena nanti kebanyakan teman-teman paling enggak kan akan kalau ngambil sertifikasi WPE, wakil perantara perdagangan efek itu bisa dikatakan lebih dari 50%-nya adalah teman-teman berkaitan dengan saham. Kalau obligasi, reksadana dan sebagainya itu biasanya di kantor pusat sih kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang paling dekat adalah dengan saham seperti itu. Nah, di materi perdagangan ini merupakan materi utama, salah satu materi utama. Namun juga teman-teman pernah mengikuti SPM atau teman-teman sering bertransaksi di pasar modal itu sedikit banyaknya nanti bakal menemukan oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah pernah bertransaksi di pasar modal itu lebih lebih gampang untuk menangkap ini. Kalau belum itu nanti masih akan banyak ngawang-ngawang seperti itu. Jadi alhamdulillah di ISP wajib ya istilah ya Mas Kupa ya. Wajib Wajib. untuk menjadi investor ya. Oke, wajib untuk Iya. transaksi juga ya paling enggak merasakan kan Paling nggak nanti tahu kalau lah ditanya gitu. itu penting banget. Oke, aku izin share screen ya. Belum tak buka ternyata. Sorry aku baru baru ini, baru apa namanya? Baru ngidupin laptop juga. Gak apa, Perdagangan Mas. efek. Iya. Nanti bisa dipotong teman-teman. Jika ada yang kurang jelas mengenai ini bisa dipotong dan ini juga nanti akan aku ini ya, apa namanya? Materinya aku rekam, aku record. Aku share di ini ya, di YouTube-ku aja ya, Pak ya. Boleh. Nanti daripada kita nanti di Google Drive nanti nggak kebaca biasanya. Oke. Kita di perdagangan efek ya, perdagangan efek. Efek itu ada 3 yang terbesar ya. Dan yang terbesar itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Beserta turunannya banyak lagi, ada option, ada warrant, ada right. Namun kita fokus untuk hari ini adalah saham. Nah ini perdagangan efek, ini sorry ini belum selesai sebenarnya. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini salah. Ini belum tak ubah. Jadi aku pakai PowerPoint default-nya di PowerPoint, Microsoft PowerPoint, ininya belum tak ubah. Namun paling enggak kita akan membahas mengenai 12 ini ya. 12 subjudul. Ada jenis pasar, IPO di pasar perdana, penghentian sementara perdagangan saham, jenis-jenis papan di bursa, jam perdagangan, JATS, Jakarta Automatic Trading System, segmen pasar, fraksi harga, auto rejection. Nah ini besok ya, jenis order, price and time priority, dan delisting. Ini kita akan bahas besok, beserta besok kalau insya Allah aku bikin soal juga simulasi ya teman-teman ya. Nanti Sip. Mas Kupai mungkin bisa ya Mas Kupai ya, dipakai Kahoot atau pakai apa ya?
Aku ada soalnya, nanti tolong dibuatkan itu bisa nggak Pak? Google Form Atau gitu, Google Google Form Quiz gitu gitu. aja ya Pak? Google Google Form Form boleh. gitu aja ya? Ini Boleh buat ya Pak kuis ya? gitu. Oke, nanti tak buatkan, minta tolong Mas Kupai nanti bisa dibuatkan formnya ya Pak ya. Siap. Nanti formnya Minggu depan kan, maksudnya Mas? minggu depan, Oke. insya Allah minggu depan. Jadi aku sebenarnya agak tegang nih hari ini Duh. mau nggak, maksudnya hari ini soalnya kadang-kadang itu kantorku mendadak Oh gitu. misalnya ada apa-apa kan, Oh kayak iya. kemarin hari Kamis kan ternyata hari Jumatnya IPO Bukalapak, jadi hari Kamis kita harus ngalai di kantorku. Ternyata di kantorku itu setiap hari Jumat malam. Jadi insya Allah Kamis malam Jumat itu Free. lega, free seperti Amin. itu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas paling enggak berapa berarti 9 ya, 9 subjudul kayak gini. Jenis pasar sampai hingga auto rejection. Terus besok jenis order, price temporarity, delisting, dan latihan soal seperti itu. Oke, jenis pasar. Pai suara aku masuk ya, Pai? Masuk. Masuk ya. Masuk kok. Keras gak sih? Keras. Jelas. Keras. Soalnya di sini indikatornya enggak gede. Oke. Di sini aku volume 36 aja jelas kok. Oke, thank you. Ya, jenis pasar. Oke, kita di jenis pasar. Ini ada dua jenis pasar. Biasanya teman-teman akan selalu mendapati mengenai ini. Kalau kemarin teman-teman tahu Bukalapak, teman-teman tahu UVCR kemarin kan baru saja Iya. IPO. Ya, IPO itu masuknya Kecewa. adalah pasar perdana. Nah ini di sini aku lupa nyantum tulisannya judulnya di sini adalah ini pasar perdana. Nah ini adalah pasar sekunder. Pasar sekunder, nama lainnya adalah pasar reguler. Atau pasar perdana, nama lainnya adalah pasar primer. Seperti itu. Nah, IPO atau pasar perdana ini adalah pasar di mana untuk pertama kalinya efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. Ini adalah pasar perdana. Atau pas ketika IPO. Pas ketika pertama kalinya perusahaan itu menjual sahamnya. Ya, itu adalah pasar perdana. Yang kedua adalah pasar sekunder. Adalah pasar di mana perdagangan efek antar investor ya dilakukan melalui anggota bursa atau nama lainnya perusahaan sekuritas setelah pasar perdana. Sehingga tercipta likuiditas efek tersebut. Dari sini sudah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Belum. Nah, perbedaannya pasar perdana dan pasar sekunder. Ini sangat beda sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, aku bahas dulu pasar perdana. Harga saham itu tetap. Jadi harga saham itu setelah nanti diadakan, kan teman-teman kan kemarin juga melewati masa pooling, masa book building kan. Itu kan ditetapkan tuh, taruh kata misalnya kemarin Bukalapak. Bukalapak kan ditawarkan antara 750 sampai 850. Sehingga ternyata di pasar itu sampai oversubscribe 4 kali lebih dan ditetapkan harganya adalah 850 seperti itu atau harga tertinggi, penawaran tertinggi. Nah, itu kalau pasar perdana adalah tetap. Jadi 850 ya 850. Nah, yang kedua adalah tidak dikenakan komisi. Karena apa? Tujuan dari menjual saham di IPO pertama adalah gimana caranya saham dari suatu perusahaan terbuka itu diserap oleh masyarakat. Jadi tidak dikenakan komisi. Kayak gitu. Yang ketiga, hanya untuk pembelian saham. Jadi di sini terjadi transaksi antar investor dan perusahaan terbuka atau calon perusahaan terbuka atau calon emiten seperti itu. Tapi transaksinya adalah cuma pembelian saham. Yang keempat, pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Agen penjual itu adalah penjamin emisi dan juga pokoknya perusahaan sekuritas atau anggota bursa atau perbankan yang ditugaskan untuk menjualkan suatu saham. Gimana caranya saham itu laku. Nah, itu melewati beberapa platform kan, ada yang lewat perbankan, ada yang lewat sekuritas, ada yang lewat lain-lain seperti itu. Bahkan sekarang juga ada eIPO seperti itu. Nah, itu termasuk agen penjual. Yang kelima, jangka waktu terbatas. IPO itu
jangka waktu terbatas. Jadi biasanya berapa bulan ya ketika masa pooling book building sampai sampai mau IPO itu merupakan waktu dari timeline dari IPO. Jadi jangka waktu terbatas, paling cuma 1 bulan, 1 bulanan seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak ke pasar sekunder. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar kelanjutan dari pasar perdana. Setelah emiten itu menyerap dana dari masyarakat, misalnya taruh kata Bukalapak ya. Bukalapak jual berapa persen, Pak, kemarin, Pak? Tahu nggak? Aku juga lupa sih soalnya, makanya aku tanya. Taruh kata gini, Kalau nggak salah suatu emiten 25. Iya nggak sih, Mas? 25 ya. Taruh 25. yo kita nggak usah ngobrol apa wes. Taruh kata gini, ada suatu perusahaan yang mau jual sahamnya 25%. Setelah di pasar perdana taruh kata laku semua, otomatis ada 25% saham yang dijual ke masyarakat. Nah, itu yang beredar di masyarakat adalah 25%. Yang lainnya dimiliki oleh perusahaan, dimiliki oleh pemegang saham yang lain. Jadi seperti itu. Nah, biasanya yang paling liquid itu adalah 25 saham itu. Karena untuk awal-awal biasanya pemegang saham terbesar itu harus ngelok sahamnya atau ngunci transaksinya itu sampai 8 bulan. Jadi 8 bulan mereka nggak boleh transaksi dulu. Istilahnya mereka harus ngelok dulu. Dan kalau mereka transaksi, mereka harus laporan ke OJK. Berapapun itu jumlah lotnya. 1 lot, 2 lot, mereka harus laporan ke OJK. Kayak gitu. Nah, di sini harga setelah pasar perdana, kita ke pasar sekunder, harga sahamnya itu adalah fluktuatif. Fluktuatif karena di sini ada jual beli. Nah, jual beli itu adalah pertarungan persepsi antara investor, penjual, dan investor pembeli. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah dibebankan komisi. Dibebankan komisi ini untuk siapa sih? Ya, untuk Izin perusahaan tanya, Mas. sekuritas, untuk bursa efek, untuk Izin tanya, apa Mas. namanya? Gimana? Izin tanya, Mas. Oh iya ya, silakan silakan. Ya. Maaf motong, Mas. Mm-mm, Tadi kan mm-mm. dibilang 8%, 8 bulan baru boleh Ya. dijual. Mm-mm. Terus untuk yang di hari pertama itu kan ada yang ngejual ya, Mas. Berarti kan dianya Mm-mm. kayak ngebeli di IPO juga, terus langsung jual di hari pertama itu gimana, Mas? Iya, ya nggak apa-apa. Itu kan istilah Artinya gini. Ya gimana? apa cuman yang pemilik dana besar aja yang nahan sampai 8 bulan tadi? Atau gimana, Mas? Ya jadi gini. Apa namanya? Yang dijual kan 25% sahamnya, Bro. Jadi 75%-nya itu dimiliki oleh eh, investor-investor yang gede-gede. Maksudnya investor-investor yang istilahnya angel investor atau investor awal-awal. Misalnya MTech, misalnya apalagi namanya? Banyak lah yang ya MTech, misalnya Bukalapak juga sendiri, terus angel investor mereka, venture capital mereka kayak gitu. Pokoknya totalnya 75%, yang 25%, atau kalau kemarin tuh ada sekitar 21,9 triliun itu. Nah, itu yang diperjualbelikan, Bro. Mas Halim. Jadi yang Oh ya. diperjualbelikan di pertama IPO itu adalah yang senilai gitu atau sekitar berapa miliar saham ya, aku lupa. Nah, itulah pokoknya lah. Pokoknya Oke, totalnya 21,9 triliun kemarin. paham, Nah, Mas, itu. paham, paham. Sip. Thank you. Boleh teman-teman juga ini bertanya lagi ya. Oke, kita baru sampai yang pertama. Yang kedua, dibebankan komisi. Komisi ini kayak teman-teman transaksi biasa ya. Komisi dibebankan ke perusahaan pialang atau perusahaan sekuritas sekitar berapa itu 0,17 sampai sampai 0,27 dan sebagainya itu kan beda-beda ya. Di komisi tersebut ada biaya bursa, biaya apa namanya penyimpanan, biaya sekuritas, dan juga kalau teman-teman jual saham itu ada biaya pajak, pajak final, kayak gitu. Terus yang ketiga, berlaku untuk pembelian dan penjualan saham. Jadi untuk pasar reguler ini teman-teman bisa untuk jual beli. Tadi kan kalau di pasar perdana teman-teman hanya bisa membeli. Kalau di pasar reguler atau sekunder itu teman-teman bisa jual beli.
Yang keempat, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. Jadi orang yang tidak mempunyai rekening efek atau tidak menjadi nasabah atau klien suatu sekuritas, dia nggak bisa transaksi di pasar sekunder. Di pasar sekunder ya. Tapi kalau di pasar perdana bisa, gitu. Cuman beli saja. Tapi kalau ini bisa jual beli. Yang kelima, jangka waktu tidak terbatas. Jadi waktunya adalah ketika perusahaannya itu bangkrut. Ketika perusahaan delisting, apakah bisa ditransaksikan? Bisa, masih bisa. Tapi di luar bursa, ya. Jadi di luar bursa. Jadi nunggu dulu nih kalau misalnya ada investor yang mau beli kayak gitu, ya terserah investornya. Biasanya mekanisme pasarnya bisa ancur-ancuran di situ. Pokoknya kalau ya kalau teman-teman beli saham ya usahakan ya yang paling benar adalah fundamental dulu. Terus nanti diperhatikan sahamnya juga gimana prospeknya, apakah dia potensial untuk bangkrut atau enggak. Pokoknya jangan sampai di situ ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah IPO di pasar perdana. Ini merupakan alur proses penawaran umum sebelum efektif. Jadi IPO itu harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. OJK sebenarnya tidak mengeluarkan pernyataan menyetujui atau tidak. Tapi OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif atau tidak efektif. Jadi bukan menyetujui atau tidak menyetujui, tapi adalah efektif atau tidak efektif. Ya, besok kalau ada soal atau ada pertanyaan, jadi OJK tidak akan menyatakan menyetujui atau tidak setuju, tapi OJK akan menyatakan efektif atau tidak efektif suatu IPO, suatu emiten tersebut. Nah, stepnya pertama adalah pernyataan pendaftaran. Nah, terus nanti pernyataan pendaftaran ini panjang. Terus belum ke situ, biasanya nanti penelaan dokumen sekitar berapa hari ini? Sekitar 20 harian. Jika dalam 10 hari kerja ini nanti masuk di OJK, jika ada permintaan perubahan itu harus ditambah informasinya yang kurang-kurang ditambah. Terus paling enggak ada 10 hari kerja, spare 10 hari kerja untuk menjawab. Jawaban atas permintaan akan perubahan. Jadi sebelum ini masuk di OJK, mereka harus mereka harus menunjuk dulu siapa penjamin emisi efeknya. Siapa yang jadi penjamin emisi efek? Jadi penjamin emisi efek atau perusahaan sekuritas atau anggota bursa itu, dia itu akan mencarikan akuntan publik, dia akan mencarikan notaris, dia akan mencarikan appraisal atau penilai, dia akan mencarikan biro administrasi efek, di mana mereka itu membuat suatu tim. Nah, timnya ini akan membuat dokumen-dokumen, dan dokumennya itu akan diajukan ke OJK. Ini yang pertama. Setelah melewati itu, ada nggak perubahan tambahan informasi lagi, misalnya gitu. Misalnya ada lagi, berarti 20 hari kerja. Selanjutnya, pemberian izin publikasi prospektus ringkas. Selanjutnya, kalau sudah dikatakan boleh lanjut, maka akan dilakukan pengumuman prospektus ringkas. Selanjutnya lagi, penyampaian bukti pengumuman prospektus ringkas dalam 7 hari kerja atau masa exposure atau book building. Ini adalah penentuan harganya, teman-teman. Jadi kalau kemarin di Bukalapak itu ada 750 sampai 850 kan harganya kan. Nah, ini adalah masa setelah prospektus ringkas. Setelah itu disampaikan keterbukaan informasi. Jadi kayak informasi harga dan keterbukaan lain kayak laporan keuangan selama 3 tahun. Terus prospektus yang tebalnya 600 halaman itu, sekitar 500 sampai 600 halaman itu. Terus setelah itu jika semuanya sudah selesai, maka step selanjutnya adalah pernyataan efektif. Nah, selanjutnya setelah dinyatakan efektif, nah ini ada timeline-nya ya, timeline. Nah, ini adalah pengumuman perbaikan. Biasanya prospektus ringkas itu kalau teman-teman lihat itu prospektus ringkas biasanya sementara. Nah, itu di situ ada
Setelah itu jika disetujui, diefektifkan, ada pernyataan efektif, maka mulai masa penawaran umum. Ini 1 hari sampai 5 hari kerja, akhir masa penawaran umum. Setelah itu jika sudah ditawarkan, semua ditawarkan, taruh kata kemarin Bukalapak ya, dia jual 25% sahamnya di penawaran umum dulu yang pertama. Setelah itu ternyata terjadi, misalnya kemarin kan ada oversubscribe atau pembelian yang menumpuk, istilahnya banyak orang yang ternyata tertarik di IPO ini. Jika dana yang diperlukan kemarin 21,9 triliun, ternyata ini 4 kalinya sampai, maksudnya sudah nembus sampai 21,9 itu sampai 4 kali. Nah, ini dilakukan penjatahan. Penjatahan ini melalui proses prioritas biasanya. Jadi investor-investor yang akan mendapatkan jatah terbesar adalah investor-investor yang memiliki potensial di mana dia akan berinvestasi jangka panjang. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyesali kemarin, wah aku sudah kayak book building, aku sudah ikut kayak gini, sudah daftarin 400 lot ternyata nggak dapat sama sekali. Ya jangan menyesali itu. Kalau teman-teman belinya 100.000 lot itu mungkin teman-teman dapat banyak. Karena orang yang rata-rata membeli dengan jumlah lot banyak biasanya dia berekspektasi di jangka panjang seperti itu. Dia sudah melihat jangka panjang. Biasanya juga orang-orang yang berekspektasi pembelian dengan jumlah banyak itu biasanya suatu lembaga atau misalnya taruh kata institusi kayak asuransi atau dana pensiun atau koperasi dan sebagainya. Itu biasanya masuk di situ. Maka yang gede-gede itu akan menerima penjatahan yang lebih banyak daripada investor kayak kita. Taruh kata kita misalnya, saham udah naik 20%, 25% aja kita sudah happy banget kan. Ingin cepat-cepat menekan tombol sell kayak gitu kan. Atau ingin cepat ngerekord ya, ini prestasiku selama 1 hari transaksi ya, 25% ketika IPO sampai auto reject atas itu 20%. Terus hari kedua kayak gitu juga, hari ketiga malah turun semuanya. Nah kayak gitu kan teman-teman bisa diukur lah kita lah seperti itu. Nah setelah penjatahan ini, proses penjatahan adalah ada proses refund, distribusi efek. Distribusi efek beserta refund. Refund itu adalah refund dana. Jadi taruh kata teman-teman kemarin pas masa penawaran umum itu teman-teman, taruh kata contohnya teman-teman beli 400 lot ternyata nggak dapat nih. Nah uangnya teman-teman dikembalikan, di refund. Atau ternyata teman-teman beli 100.000 lot, teman-teman dapat 1.000 lot. Nah itu akan didistribusikan efeknya. Jadi teman-teman sebelum hari H IPO, biasanya sore sebelum IPO, misalnya IPO besok Jumat, berarti paling enggak hari Kamis sesi 2 itu teman-teman sudah dapat sahamnya. Sudah dapat sahamnya, sisanya uangnya yang enggak laku itu, yang enggak dapat barangnya itu, akan dikembalikan ke rekening dana nasabahnya atau portofolinya lah seperti itu. Setelah itu listing. Nah, setelah listing baru penyampaian laporan hasil penawaran umum. Terus setelah itu ada audit. Ada audit di sini diaudit oleh akuntan. Ini benar nggak? Maksudnya penawaran umumnya benar nggak dapat uang segini? Benar nggak itu-itunya? Jadi di akhir itu ada laporan oleh akuntan publik. Akuntan publik. Akuntan publiknya itu harus Big Four ya teman-teman ya biasanya. Oke, selanjutnya adalah penghentian sementara perdagangan saham. Jika teman-teman pernah mengalami ini, nah ini penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi ya teman-teman. Kemarin kalau mengikuti perkembangan bursa efek ketika masa-masa COVID baru melanda di bursa efek itu kita sempat mengalami yang namanya trading halt. Trading halt itu ketika bursa sudah turun sampai berapa persen ya? Indeks itu turun sampai 7% ya kayaknya. 7% atau 5% ya Pak ya? Aku lupa Pak. Pokoknya itu kayaknya 7%. 5%. 5% ya? Trading halt kan? 5%. Trading halt berapa sih? 5% ya? 5%. 5%. Jadi bursa efek dalam 1 hari itu turun sampai 5%, itu akan dihentikan selama 30 menit. Ini salah satunya, ini poin nomor 3 ya, terjadi force majeure. Force majeure itu termasuk situasi pandemi seperti ini.
pandemi seperti 1 tahun yang lalu ketika bulan Maret akhir itu kan. 12 Maret kita diumumkan ada 1 kasus di Indonesia, berikutnya hari berikutnya itu kalau bursa buka itu sudah RB indeks pasti semua. anjlok. Ya, indeks anjlok otomatis 30 menit harus di lock dulu. 30 menit ada istirahat. Setelah itu dibuka kembali dengan toleransi berapa menit ya, Pak? 5 menit dengan Kurang ngerti kalau 5% itu, Mas. lagi. 5% lagi. Jika turun 5% lagi, itu juga akan dilakukan trading halt lagi dalam 1 hari. Cuman itu tidak akan mungkin ya. Agak sulit karena setiap saham itu pada waktu itu maksimal penurunannya adalah 7%. Jadi kalau indeks itu sampai turun sampai 10% dalam 1 hari, trading halt selama 2 kali itu nggak akan mungkin karena itu paling nggak sampai itu kan melebihi sampai 7% kan, kayak gitu. Jadi paling nggak 1 hari, ketoknya 3 hari atau 4 hari ya Pak ya? Itu sampai ini ya, trading halt beberapa kali ya. 3 hari Iya, kayaknya, 3 hari atau 4 sampai kali. 3-4 hari kayaknya. 3-4 Lama hari. kok, Mas. Kayaknya semingguan. Oke. Nah, yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. JATS atau Jakarta Automatic Trading System tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bisa disebabkan misalnya karena kemarin juga pernah kejadian yaitu mati listrik. Jakarta gelap ya, karena ada gardu PLN di Ungaran kayaknya ya, yang kena keruntuhan pohon atau apa itu sampai ramai banget PLN didatangi presiden kayak gitu. Nah, itu JATS tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pada waktu itu perdagangan bursa sempat terhenti setengah hari atau kayak aku lupa. Itulah. Jadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa jadi error atau bisa jadi listrik padam atau backup data itu kurang. Backup daya kurang ya. Terus yang kedua, atas permintaan tertulis dari KPI, clearing penjaminan efek sehubungan dengan tidak berfungsinya sistem clearing dan penjaminan KPI. Jadi terjadi sistem yang dimana itu tidak bisa menyelesaikan transaksi. Jadi harus dihentikan. Jadi ada permintaan tertulis. Terus yang keempat ada laporan keuangan auditan opini disclaimer. Ini sebanyak 2 kali berturut-turut. Nah, ini di bursa efek ya. Atau ini di emiten juga. Di emiten itu bisa terjadi suspensi jika opini itu disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Jadi di bawahnya WDP ya, di bawahnya wajar dengan pengecualian ya. Itu karena yang paling atas kan WTP, bawahnya WDP dengan pengecualian, yang paling bawah adalah disclaimer atau akuntan itu tidak memberikan pendapat karena terlalu banyak mungkin ada pelanggaran atau fraud di situ terlalu banyak kayak gitu. Sebanyak 2 kali. Jadi saham itu akan disuspensi. Terus yang kelima, emiten dimohonkan pilot oleh kreditornya atau secara sukarela mengajukan permohonan penundaan kewajiban atau PKPU. Jadi ini emiten sudah digugat pilot dan juga dijatuhi ini ya oleh pengadilan tata niaga ya. Nah, itu sudah PKPU. Itu makanya emiten tersebut harus disuspensi. Yang keenam, tidak melakukan keterbukaan informasi atau suatu informasi yang menurut pertimbangan bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi modal. Jadi mereka enggak mengumumkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah keterbukaan informasi. Di sini mereka enggak seperti itu. Enggak melaporkan itu. Jadi mereka enggak bisa enggak bisa enggak bisa diizinkan untuk transaksi karena investor aja nggak dikasih keterbukaan informasi. Kan mau gimana kan? Jadi investor kan orang yang paling akhir mengetahui, investor retail ini orang yang paling akhir mengetahui kondisi perusahaannya. Kalau mereka nggak ngelaporkan itu dalam bentuk laporan keuangan atau apa-apa, itu nggak bisa. Jadi keputusan investasinya oleh investor itu kayak gimana? Seperti itu. Yang ketujuh adalah terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan. Dan atau adanya pola transaksi yang tidak wajar. Ini sering kita temui ya teman-teman ya.
sering kita temui karena apa namanya transaksinya itu yang paling in apa sih, Pak? UVCR ya kayaknya ya. Naik. Kalau kemarin itu ada DCII, Data Center Indonesia itu DCI, juga naik sampai UVCR, sampai tinggi sekali ya, sampai tidak bank wajar digital nggak kayak sih gitu. Mas? Bank digital juga kayak gitu, cuman bertahap ya mungkin ya. Ya ada kalanya sih Iya. karena apa ya, bank digital itu juga apa ya, pola masuk kayak gini sih. Bank digital itu sulit, bank-bank kecil. Aku ngomong ke bank kecil dulu ya. Bank kecil itu Hmm. sulit survive di kondisi seperti ini. Akhirnya ya taruh kata tercermin dengan harga sahamnya. Harga sahamnya kan selalu melorot, laporan keuangan juga, NPL juga pasti tinggi. Nah, karena mereka nggak bisa nagih dari ini kan, dari nasabahnya. Terus mereka untuk gerak juga susah juga. Di satu sisi perusahaan-perusahaan keuangan atau perusahaan startup yang keuangan itu kayak Akulaku kayak apa-apa itu bank butuh bank untuk mengkreditkan akunnya, istilahnya ada rekeningnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka yang punya dana-dana itu, mereka yang punya idle money yang belum belum bisa dibakar. Kalau masa normal, aku yakin mereka akan berinovasi. Tapi karena ini masa normal, mereka agak sulit berinovasi di situ karena harus ini. Akhirnya modal yang idle itu mereka belikan saham-saham perbankan. Karena mereka juga butuh database di situ. Mereka butuh pengelolaan keuangan nasabah-nasabahnya. Nantinya kayak Akulaku, Tokopedia, Gojek dan sebagainya itu kan punya database banyak, punya basis nasabah yang banyak kayak gitu. Mereka juga punya payment gateway kayak GoPay dan sebagainya, Dana dan sebagainya. Mereka butuh suatu institusi. Dan ketika perusahaan-perusahaan itu akan sulit masuk di bursa sebenarnya. Karena Hmm. kalau mau masuk di bursa, itu butuh izin dari pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya orang-orang luar negeri semua, rata-rata kan. Venture capital dari luar negeri semua, satu. Terus yang kedua, IPO itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Gampangnya gini, dana IPO paling enggak 17%-nya itu digunakan untuk membayar penjamin emisi. Taruh kata kemarin Bukalapak 21,9 triliun. 17%-nya berapa, Pak? Gede kan? Banyak. Gede banget kan? Nah itu, banyak. Daripada kayak gitu, mending mereka adalah take over suatu bank. Dengan cara apa? Dengan cara ya tender offer bisa, dengan cara bank tersebut menerbitkan right issue kayak gitu. Jadi bisa ada macam-macam. Dan itu merupakan salah satu hal yang wajar. Makanya mereka take over seperti itu. Oke, selanjutnya kalau ini teman-teman serasa ini bisa langsung dipotong teman-teman, bisa langsung bisa langsung ditanyain ya. Nah, ini kita ke papan pencatatan bursa efek. Papan pencatatan di sini ada 3. Sekarang kita itu ada 3, teman-teman. 3 papan pencatatan. Yang pertama adalah papan utama. Papan utama itu atau dikenalnya bahasa Inggrisnya adalah main board, papan utama. Contohnya itu adalah saham Unilever, SMGR. Di mana menurut POJK nomor 53 tahun 2017 itu total asetnya adalah di atas 250 miliar. Ya. Terus laba ruginya mereka harus membukukan laba ketika masuk bursa. Jadi kalau persyaratan mereka ketika IPO mereka harus membukukan laba. Terus memiliki laporan keuangan selama 3 tahun mendapat opini WTP. Jadi ada labanya ketika masuk bursa. Terus juga mereka harus opininya WTP. Batas terendah harga sahamnya adalah Rp50 per lembar saham. Selanjutnya adalah papan pengembangan atau development board. Contohnya ini ADES air minum ya, CTPE. Total asetnya adalah 50 sampai 250 miliar. Untuk laba atau ruginya, mereka boleh merugi ketika pencatatan saham dengan catatan
laba usaha dan laba bersih harus positif di tahun kedua sejak IPO. Jadi mereka ada janji. Hmm. LK 12 laporan keuangan 12 bulan terakhir memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian dan harganya ada di Rp50 per lembar saham. Terus selanjutnya ada papan akselerasi. Nah, ini papan yang terbaru. Ini baru diluncurkan 2020 kemarin ya atau 2019 ya Pak, aku lupa. Pokoknya Yang jelas 2 aku baru tahunan tahu inilah. Mas, ada saham bisa di bawah 50. Terus akan Ada, ya. baca-baca kan ternyata. Ada. Papan akselerasi. Yang Baru pertama kayaknya Mas. itu Yellow ya, Yellow atau PGJO ya aku lupa. Ya pokoknya itulah. Salah satu contohnya di sini adalah PLAN, PGJO, PPGL, Sofa. Ini merupakan perusahaan-perusahaan startup digital yang yang istilahnya Kecil. binaannya Oh, Bursa Efek salah satunya ada di sini. Ya pokoknya pendanaan yang tidak melalui venture capital mungkin di sini ya kayak gitu ya. Mas, aku mau Nah, tanya Mas. Ini ya, berarti itu maksudnya total aset saat mau IPO gitu ya? ya, Oh, total aset saat mau IPO. Hmm. Ini di sini adalah total aset sama atau kurang dari 50 rupiah. 50 miliar. Boleh merugi ketika pencatatan dengan catatan laba usaha dan laba bersih harus positif di tahun ke-6 sejak IPO. Jadi diberikan long term ya. Mereka bisa sampai tahun ke-6. tahun Jadi kedua mereka Mas. bisa rugi nih. Rugi gak apa-apa, wes kayak gitu. Terus laporan keuangan bulan terakhir memperoleh opini WTP. Nah, batas terendah adalah Rp1 per lembar saham. Kayak bayangno Rp100 tuku permen iso tuku saham, gitu. Permen sekarang Rp200 loh, Bro. Iya. Satunya. Ini Rp100 sudah beli saham, bisa. Boleh dong teman-teman itu untuk Kalau ini. Bukalapak kemarin pengembangan apa akselerasi? Mas? Utama, Oh, utama. utama dong. Total aset mereka berapa? Oh, Berapa triliun? tapi ini nggak ada ketentuannya, boleh merugi. Enggak, mereka kalau jadi dia itu nggak masuk ke arah ini sih, tapi yang penting kan di sini loh. Memiliki Memiliki LK. LK selama Oh, 3 tahun mendapat opini WTP. oh, Terus berarti yang ini salah satunya aja lah ya Mas yang boleh terpenuhi ya gitu. paling enggak itu. Paling nggak salah satu Paling enggak terpenuhi. itu salah Oh. satunya. Salah satunya paling enggak di situ. Terus biasanya perusahaan kalau mau go public itu ada skema-skemanya. Maksudnya dari penjamin emisinya nanti dirembuk nih. Ini istilahnya kalau seringnya mentorku bilang kayak gini loh. Kalau misalnya suatu orang itu mau nikahan, biasanya bercantik dengan cara dipacai kan. Ya Hmm. itu kan. Nah, itu kayak gitu. Oh gitu. Dengan cara misalnya kalau misalnya utangnya banyak, utang-utangnya itu agak sulit dilunasi biasanya kayak gitu, mereka menerbitkan obligasi dulu. Obligasi Hmm. kan obligasi dengan utang-utang bank itu kan lebih enak obligasi. Seringnya lebih enak obligasi daripada utang bank yang mungkin utang bank lebih mahal daripada ketika menerbitkan obligasi. Nah, biasanya mereka menerbitkan obligasi dulu kayak gitulah. Disusun sedemikian rupa sehingga pas ketika IPO mereka tidak begitu rugi. Kayak gitu bisa. Oke, selanjutnya ini ya LK terakhir boleh memperoleh opini WTP dan lembar Rp1 per lembar saham. Sangat murah sekali. Contohnya besok teman-teman bisa lah dicek ini PLAN, PGJO, PGL, Sofa ini banyak. Yellow juga kayaknya juga papan akselerasi. Oke, ini juga tak kalah penting, tapi ini merupakan apa ya? Ini peraturan bursa tahun 2017 teman-teman. Kalau untuk pandemi ini beda lagi. Nah, yang pertama untuk pasar reguler atau biasanya pasar biasa kita berdagang Senin sampai Kamis itu kalau situasi normal itu jam 9 sampai jam 12 siang. Kalau situasi normal. Kalau situasi pandemi jam 9 sampai 11.30. Sesi 2 adalah 13.30 sampai 15.00. Kalau yang ini ya. 14.50 kalau yang situasi pandemi. Kalau situasi normal seperti ini.
kalau pandemi di Jumat jam 9 sampai 11.30 tetap. Sesi 2-nya jam 13.30 sampai jam 14.50. Ini pasar nego juga sama. Yang menarik adalah di sini pasar tunai. Pasar tunai adalah selalu di sesi 1, teman-teman. Pasar tunai selalu di sesi 1. Kenapa pasar tunai selalu di sesi 1? Ada yang tahu? Kenapa, Pak? Karena Tahu nggak, Pak? penyelesaiannya T+0 ya, Mas. Harus di hari Benar. itu kan. Oh, Jian. Kok tahu sih, Pak? Tahu, kan baca dulu. Oke, benar. Pasar tunai adalah penyelesaian T+0. Jadi hari itu juga. Jadi transaksinya ada di sesi pertama. Sesi kedua adalah sesi bayar-membayar lah. Yang punya tanggungan dibayar, yang dia punya piutang menerima bayaran kayak gitu. Tapi Mas Rin mau tanya, Oke, kalau pasar silakan. tunai itu lewatnya mana, Mas? Lewat aplikasi juga bisa, apa nggak bisa? Di mana? Kalau pasar tunai, Pasar platformnya tunai. lewat mana? Heeh. Pasar tunai, pasar tunai salah satunya kan misalnya ya, pasar tunai itu biasanya dilakukan yang paling sering adalah ketika penebusan waren dan raik. Itu kan. Oh. Paling sering adalah penebusan waren dan raik. Itu Hmm. sesi pertama. Kayak gitu. Tapi yang nggak sering adalah penyelesaian ketika gagal bayar suatu emiten. Suatu sekuritas, suatu anggota bursa. Misalnya dia nggak punya uang pada waktu itu, untuk memenuhi kewajibannya, akhirnya dia pinjam ke sekuritas lain atau pinjam ke KSE, nah itu baru bisa di ACC kayak gitu. Ya, benar Mas Rizky, pasar tunai bisa lewat aplikasi, iya. Untuk yang kayak penebusan waren dan raik. Tapi untuk nanti kayak kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan akibat transaksi efek oleh perusahaan sekuritas itu diselesaikan antar sekuritas tersebut. Jadi nggak bisa lewat aplikasi. Kalau ini untuk nasabah bisa lewat aplikasi. Kalau yang gagal bayar adalah sekuritasnya, berarti sekuritas dengan KSEI dengan sekuritas yang terlibat pokoknya antara itu. Ini juga aku baru masuk chat ya, Mas Rizky ya. Perang, kerusuhan, bencana alam termasuk force majeure enggak sih? Ya, termasuk. Karena itu kejadian yang tidak bisa kejadian yang berisiko dan kejadian yang tidak sering terjadi dan tiba-tiba. Ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, makasih Mas. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi. Ilustrasi. Kita lagi enak-enak investor ya, makan gorengan ya. Ini broker dealer sudah megangin laptop. Ini adalah keadaan ketika pra pembukaan. Gitu. Teman-teman sering nggak sih transaksi di pra pembukaan? Bisa jadi teman-teman itu masih nyiapin kopi, nyiapin gorengan ketika teman-teman trading di rumah ya, ketika teman-teman study at home atau work from home kayak gitu, teman-teman sambil transaksi di bursa efek ya. Pra pembukaan ini yang dilakukan oleh broker dealer adalah pesanan-pesanan saham-saham yang dipesan oleh dipesan oleh nasabahnya. Ini adalah sesi pra pembukaan. Pra pembukaan adalah di sini stepnya adalah AB. AB di sini adalah anggota bursa memasukkan penawaran jual atau permintaan beli di jam segini, teman-teman. Jadi sebelum jam ini ada yang namanya jam ini, pra pembukaan. Jam 8.45 sampai jam 8.55. Ini adalah masa pre-opening atau pra pembukaan. Biasanya saham yang bisa ditransaksikan di sini adalah saham hanya LQ45. 45 saham yang liquid. Jadi LQ45 saja yang bisa ditransaksikan ketika pra pembukaan. Gimana kalau misalnya saham-saham itu nggak masuk di LQ45, otomatis akan reject atau tidak bisa ditransaksikan. Transaksi tidak akan terjadi. Nah, setelah itu JATS atau Jakarta Automatic Trading System atau sistem perdagangan di bursa efek melakukan proses membutuhkan harga pra-opening atau pra-pembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi. Jadi jam 8.55 sampai jam 8.59.59 ini adalah session break. Jadi ini broker dealer sibuknya kayak gini kan, ini udah
Jadi kalau teman-teman nanti di sekuritas itu bakal nemuin ya, teman-teman broker itu jam 8.45 udah masukin order dari nasabahnya, terutama saham-saham yang LQ45 di jam segini. Terus ada masa break atau masa eh, apa namanya? Sistem akan mengolahnya itu 5 menit, jam 8.55 sampai hampir jam 9 lah. Baru jam 9 itu ada pasar reguler dan pasar nego dan pasar tunai terjadi. Oke, selanjutnya ada pasar pra penutupan. Nah, di sini investor sudah lelah untuk untuk menikmati transaksinya. Udah kalau yang cuan ya tidur dengan nyenyak, kalau yang apa namanya, yang rugi ya itu terlalu capek melihat portonya yang merah. Ini broker dealer sampai dia masih punya tangannya jarinya itu masih punya jari lagi. Ya gitu karena harus memasukkan order terus ya. Pra penutupan. Nah, ini sering terjadi, sering terlewat juga untuk teman-teman. Jadi kadang-kadang di punya aku itu rame ketika pra penutupan itu. Jadi ada pasar yang namanya pasar pre-closing. Pasar pre-closing itu biasanya teman-teman ya, taruh kata ya, ada bid dan offer kan. Bid offer ada 580 sampai 590 misalnya, taruh kata itu ibaratnya ya. Teman-teman itu kan punya saham nih. Taruh kata bidnya 580, offernya 590. Teman-teman punya saham di berapa ya? Di 480. Teman-teman mau jual di 590 kan. 590 kan offer. Jadi teman-teman harus ngantri sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pasang di 590, bisa jadi teman-teman itu laku di atasnya. Sampai di 600 atau di atasnya bisa jadi. Jadi penutupan ini merupakan istilahnya pasar gelap, teman-teman. Jadi pasar yang apa namanya? Di situ tidak ada yang tahu transaksi itu terjadi atau enggak. Jadi pasar yang tapi ini bukan transaksi yang syariah sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang ikut syariah, pasar modal syariah ini bukan transaksi yang syariah karena pasar di sini kita nggak bisa lihat jumlah penjual pembeli, kita nggak bisa lihat lotnya. Ya kayak gitu. Nah, ini prosesnya AB anggota berusaha memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli. Nah, selanjutnya ada break, waktu break jam 16.00 sampai 16.05. Di atas melakukan proses pembentukan harga. Oke, selanjutnya adalah tahap pasca penutupan. Nah, ini investor sudah bangun ya dari tidurnya. Tidur sore kan butuh beberapa menit saja ini kan. Sudah bisa ngopi-ngopi senja. Nah, broker dealer masih kerja aja. Masih kerja ya. Pasca penutupan itu jadi teman-teman bisa transaksi jam 4 sampai kalau di sini kalau sekarang masa pandemi berarti teman-teman bisa transaksi jam 3.15 lebih 5 menit sampai 15 lebih 15 atau 10 menit. Tapi dengan harga yang tertera. Jadi misalnya suatu saham harganya 590, ya udah teman-teman bisa transaksinya beli atau jual di harga itu. Jadi nggak bisa ngantri, nggak bisa nawar kayak gitu. Situasinya adalah AB memasukkan penawaran jual atau permintaan beli pada harga penutupan, harga penutupan ya teman-teman ya. Dan judge mempertemukan secara berkelanjutan untuk efek yang sama. Jadi harganya sama di lock kayak gitu. Kalau mau transaksi ya di sini. Kayak gitu. Jamnya segini. Baik jual ataupun beli, Mas. Baik jual atau beli harganya harga segitu. Penutupan tok. Nggak bisa ngantri, nggak bisa nawar. Tapi pasti kebeli atau kejual ya? Pasti. Oh, pasti. Kalau harganya di situ. Kalau misalnya harga penutupan 590, teman-teman transaksi di 590 dapat. Tapi kalau enggak, kalau teman-teman ngantri di 580 atau teman-teman mau jual di 600 itu enggak dapat, reject kayak gitu. Oh. Jadi fix, harganya fix, udah fix. Ya, selanjutnya JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Background-nya ini adalah superkomputer ya, karena kita nggak pernah tahu, saya juga nggak pernah tahu komputernya Bursa Efek itu kayak gimana. Itu harus disembunyikan soalnya itu kalau tahu kayak gimana, terus ininya kayak gimana, itu bisa dibaca. Dan tempatnya pun kita nggak tahu. Orang Bursa Efek hanya yang tahu mungkin bagian TI sama direktur utama. Yang lainnya karyawan nggak lainnya nggak tahu. Jadi sistem perdagangan efek
Ini merupakan kayak mesinnya bursa efek lah, mesin perdagangannya, di mana perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. Ini CATS ini modern banget ini. Sekarang sudah CATS Next Generation. Kalau dulu CATS saja, kalau sebelumnya itu ya transaksi itu menggunakan kapur baru dituliskan di papan tulis dan sebagainya itu. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan Jakarta Automatic Trading System. Oke. Ini segmentasi pasar. Ini masih berapa sih, Bro? Masih banyak kayaknya. Oke, ini boleh. Segmen pasar ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja disikat di sini. Nggak apa-apa. Ini karena pesertanya terbatas, jadi malah enak. Jawabnya lebih enak, lebih private. Oke, ada 3 pasar. 3 segmentasi pasar di bursa efek. Yang pertama, pasar reguler. Pasar reguler itu sistemnya menggunakan sistem lelang. Lelang itu maksudnya adalah ada permintaan beli dan ada permintaan jual yang beraneka ragam. Nah, di pasar ini, pasar reguler, saham itu dijual belikan dengan satuan lot atau 100 lembar. 1 lot 100 lembar per kelipatan itu. Nah, pergerakan harga kelipatan sesuai dengan fraksi yang berlaku. Fraksi itu apa nanti kita bahas di berikutnya. Selanjutnya transaksi terjadi berdasarkan prioritas waktu dan harga. Jadi harganya yang paling tepat, waktunya yang paling cepat itu akan akan dapat lebih cepat daripada harga dan waktu yang tidak tepat. Jadi pokoknya prioritasnya adalah harga dan waktu. Pertama harganya pas, waktunya juga pas, itu akan lebih cepat dapat. Terus penyelesaian adalah T+2, jadi 2 hari setelah transaksi terjadi. Selanjutnya pasar negosiasi. Negosiasi ini menggunakan sistem kesepakatan, di mana suatu sahamnya bisa diperjualbelikan dengan mekanisme outlot. Outlot ini bisa kurang dari 100 saham. Nah, kalau teman-teman biasanya dapat dividen saham atau teman-teman dapat saham bonus, itu kan biasanya kan nggak 1 lot, 2 lot, atau 100 lembar, 200 lembar. Biasanya kan 56 lembar, 80 lembar, itu kan di bawah 100. Atau outlot. Jadi teman-teman bisa jual di pasar nego ini. Jadi ada cerita menarik mengenai pasar nego. Pada waktu itu masa-masa belum pandemi ya. Ada suatu nasabah, beliau pengen mengikuti RUPS Unilever. Tapi beliau nggak mampu beli 1 lot saham Unilever. Atau beli 100 lembar saham Unilever. Akhirnya beliau itu nego untuk beli 1 lembar saham Unilever. Di nego kayak gitu. Dapat nggak? Dapat. Tapi pasar negosiasi itu itu harus melalui broker. Jadi nggak bisa langsung. Kita laporan dulu ke broker. Biasanya ada orang yang beli nih, misalnya Kupai punya saham Unilever misalnya. Dia punya saham bonus. Dia punya saham bonus atau dividen saham 20 lembar saham. Nah, aku kan pengen ikut RUPS-nya Unilever nih. Aku nggak mampu beli 100 lembar. Aku calling-callingan sama Kupai. Kebetulan Kupai sekuritasnya sekuritas A, aku sekuritas B. Nah, udah sepakat nih. Udah sepakat, langsung aku ngomong ke sekuritasku, sekuritas B. Kupai ngomong ke sekuritas A, salesnya. Akhirnya udah ketemu, ngobrol-ngobrol, oh ternyata kayak gini, tinggal broker sama broker itu tinggal proses. Di KSE, Custodian Central Effect. Istilahnya pemindah saham, pindah saham kayak gitu. Ini juga terjadi ketika teman-teman akan menjadikan saham untuk mahar. Itu melalui pasar nego, kayak gitu. Jadi nggak bisa lewat pasar reguler. Sulit ya. Harganya Lebih ganti. enak pakai nego ya. Lebih enak pakai nego. Jadi belinya taruh kata nih. Jadi pasar nego itu unik teman-teman. Teman-teman bisa beli misalnya di pasar reguler itu misalnya kan harga sahamnya Rp1.000 misalnya ini. Aku calon suami misalnya, aku beli Rp1.000. Wis rapo wis. Rp1.000. Nah,
calonku kuwi dia mau mau tak nikahi, mau mahar saham nggak? Mau ya kayak gitu kan. Mau. Tapi dibeli di aku. Beli harganya berapa? Harganya ya wis lah 500 wae. Boleh, bisa Pak. Bisa Oh kayak bisa gitu. Mas. Bisa. Oh gitu. Pas bisa, angger sudah ketemu antara penjual dan pembelinya udah ketemu. Tak bisa. Berarti nanti Harga berapapun bisa. di portonya yang perempuannya berarti nanti harganya 500 gitu. Mm-mm. Harganya Oh. enggak, jual 500 tapi harganya tetap harga pasar dong. Oh, teman-teman. Mm-mm. Oh. Harganya bisa harga 500 tapi nanti di ininya rata-rata 500 tapi harga ininya Iya, harga rata pasar. average price-nya kan 500 kan. Mm-mm. Iya. Average price-nya 500 tapi untuk market price-nya tetap 1000. Kayak gitu. Oh, enak dong Mas berarti ya kalau dipikir. Enak. Dan itu juga pasar nego itu juga Loh, bisa dilakukan oleh apa namanya investor-investor yang ini, investor-investor asing. Jadi gini, dia beli saham melalui kalau dulu modusnya seperti ini. Dia punya teman di Indonesia, nomine. nomine. Nomine itu adalah orang yang sebenarnya itu adalah dia. Tapi menggunakan KTP orang lain, misalnya kayak gitu, misalnya supirnya, misalnya teman nih, gitu kan. Dia Hmm. beli saham nih, borong nih. Borong, terus dijual kepada si bule di pasar nego. Kayak gitu. Bisa. Itu ketahuan nggak sama retail? Nggak ketahuan. Maka kadang-kadang retail ngomong bandarmologi. Tapi misalnya dia jago di pasar nego ya biar kalah. Kayak gitu. Hmm. Oke, lanjut aja ya. Mas, mau tanya lagi Mas. Kalau tadi Siap. yang pasar nego buat mahar nikah itu berarti si yang calonnya Mas Rin berarti tetap harus punya RDN dong ya? Iya dong. Berarti Harus. kalau belum punya bikin. Bikin. Oh, ya deh gitu aja. Ya gimana, Lanjut Mas. Mas? Lanjut. Oke. Oke ya lanjut ya. Semoga Kopa ya besok lah bisa inilah maharnya Apa? sama Bisa Unilever apa? lah. Amin. Bang Tapi nggak BCA ya. sekarang. Kalau Bang 1.500 BCA kan Mas. Bang BCA kan stock split kan ini kan. Oh, oh iya, kalau itu asik Mas. Oke. Lanjutnya pasar nego ini bisa menjadi transaksi tutup sendiri. Transaksi jual beli antara satu pialang ya, bukan suatu tapi satu pialang. Jadi kayak tadi misalnya antara suami istri mau maharan saham nih, itu bisa dialihkan kayak gitu bisa. Nah, penyelesaian dengan kesepakatan, bisa kesepakatan waktu bayarnya kapan, bisa kesepakatan harganya berapa, bisa kesepakatan jumlah sahamnya berapa. Itu merupakan sistem kesepakatan. Selanjutnya adalah pasar tunai. Pasar tunai juga menggunakan sistem lelang. Lelang di sini yang pertama untuk pialang yang gagal memenuhi kewajiban menyelesaikan transaksi pada pasar reguler atau nego. Jadi misalnya suatu pialang itu kan gagal transaksinya salah transaksi atau salah pencet dan sebagainya. Jadi pakainya pasar tunai. Dan penyelesaian ini adalah T+0, jadi hari itu juga. Nah, pasar tunai juga biasa digunakan untuk penebusan right issue atau warrant. Jadi teman-teman kalau ada right issue, kalau mau nebus itu melalui pasar tunai, itu hari itu juga harus teman-teman harus punya uang di portofolio teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pasar nego dan pasar reguler. Ya kan? Pasar nego kan kayak gini, teman-teman. Perbedaannya apa coba? Silahkan dicermati, terus silahkan tanyain. Bid offer-nya Dijawab. timpang. Satu, bid offer-nya timpang. Terus, apalagi? Apa ya? Itu aja sih kayaknya Mas. Kayak harganya Itu, loncat tuh loh dari 40 terus ke 202. oke. Bid offer-nya timpang. Ada lagi? Oh, kodenya ada .ng, Oke. dewa.ng. .ng sama .rg. Terus? Terus nggak tahu. Terus kata. Ya, jadi kalau di apa namanya? Di sini aku kan pakai BNI Sekuritas ya di Smart ya. Aplikasinya Smart namanya. Di sini di pasar reguler dulu kita konsen di sini. Pasar reguler itu kan harganya Rp91 nih.
Rp91, kita bisa lihat di harga-harganya kan 91, 92, 93 ini merupakan fraksi harga ya. Jadi kenaikan di bawah Rp200 itu adalah kenaikan dan penurunan adalah Rp1. Naiknya Rp1, turunnya juga Rp1. Ini pasar reguler. Terus di sini ada LLOW, ini merupakan batas auto rejection. Batas auto rejectionnya kalau saham Dharma Hendwa ini atau Dewa ini, sahamnya Bakri punya ini, itu minimal dia bisa, ini sebelum pandemi ya teman-teman ya, turunnya itu bisa di 35% atau Rp59. Naiknya juga bisa naik sampai 123 atau 36% juga. Tapi kalau di pasar nego ini terserah. Ininya itu LO-nya itu dari sini, high-nya juga dari sini. Tapi ini juga bisa beracak-acak. Ini harganya bisa berubah-ubah ketika sudah ada yang match. Ini berarti sudah ada match di harga 98. Entah modusnya itu seperti apa, bisa terjadi 98, itu kita nggak tahu. Karena itu yang tahu hanya orang yang transaksi di situ. Nah ini ada yang pasang Rp20 Dewa, ini 50.000 lot. Ini kemungkinan terjadi, kemungkinan nggak? Kemungkinan. Kalau Mungkin. misalnya sudah ada deal antara penjual dan pembelinya. Ini kemungkinan bisa terjadi. Jika ini terjadi Rp20, maka di sini akan terjadi Rp20. Lastnya adalah Rp20. Kayak gitu teman-teman. Ini merupakan perbedaan dari pasar nego dan pasar reguler. Fraksinya sudah beda, harga sahamnya juga beda, auto reject-nya juga beda. Apa itu fraksi dan auto reject kita bahas setelah ini. Ada. Nah, langsung ke fraksi harga, teman-teman. Fraksi harga itu merupakan jadi kalau naik turunnya suatu harga, ini ada, jadi di sini ada batasan-batasan harga. Ada harga 200, ada harga 200 sampai 500, ada 500 sampai 2000, 2000 sampai 5000 dan 5000 ke atas. Jadi bacanya seperti ini. Jika saham atau warrant atau HMETD itu atau reg issue ya, itu harganya Rp200, kurang dari Rp200, maka naik turunnya adalah Rp1. Nah, maksimal jenjang perubahan harga adalah Rp10. Ini tak jelaskan nanti. Jenjang maksimal perubahan harga adalah 20 kali fraksi harga. Jadi 20 kalinya. Masih di bawah atas. Nah, ini nanti dulu aja. Pokoknya kita konsentrasi di ini ya, harga saham dan fraksi. Antara 200, harga saham 200 sampai kurang dari 500 itu adalah Rp2. Harga 500 sampai kurang dari 2000 adalah Rp5. Harga 2000 sampai kurang dari 5000 adalah 10. Harga 5000 ke atas adalah Rp25. Contohnya seperti ini. Oke, ini contoh fraksi harga. DSFI ini harganya adalah 173. Kalau naiknya adalah 174, 175, 176, 177. Ini kan di bawah 200. Turun juga di bawah. Turunnya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya fraksi harga 2. Ini Trump ya. Ini masa lalu, bukan masa sekarang. Trump 282. Ini kalau naiknya 2, 282, 284, 286, 288. Kalau turun juga 2 juga. 2 ke bawah. Ini aneka tambang juga masa lalu harganya segini. 830, naiknya 835, 845, 40, 45. Turunnya juga 795, 790, 785 kayak gitu. Pokoknya fraksi harga 5. Inco juga sama. Atau Vale Indonesia. Ini naik turunnya Rp10. Ini Astra Internasional naik turunnya adalah Rp25. Ini merupakan contoh fraksi harga. Nah, selanjutnya adalah auto rejection. Auto rejection ini masih mengacu peraturan yang lama ya teman-teman ya. Ini bukan peraturan ketika pandemi ya. Ini peraturan lama yang akan diaktifkan kembali paling enggak. Kayaknya ada isu kayaknya akhir tahun ini. Akhir tahun ini mungkin Januari tahun depan sudah menggunakan batas auto rejection normal dan juga jam perdagangan yang normal. Ini kalau normal seperti ini. Kelompok harga di bawah Rp50 ini tidak bisa turun lagi. Jadi
Kalau teman-teman pasang harga di Rp49 itu auto reject. Kecuali saham di papan akselerasi. Dia bisa turun sampai Rp1. Kalau kelompok harga 50 sampai dengan Rp200, batasan naik turunnya adalah 35%. Jadi Rp50 itu bisa naik sampai 30%, 200 bisa naik sampai 35%, bawahnya juga segitu. Harga 201 sampai dengan 5.000 itu 20%, dan 5.000 ke atas adalah 20%. Jadi 20% ke atas, 20% ke bawah. Nah, tawar-menawar patokan harga atau rejection berpedoman pada yang pertama, harga previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa. Harga previous ya, bukan harga opening, teman-teman. Harga prapembukaan bila terbentuk harga prapembukaan di prapembukaan. Jadi ini untuk Alki45. Harga teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa melalui tindakan corporate action. Harga perdana untuk saham emiten yang pertama kali. Harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari perusahaan publik. Ini enggak begitu, enggak selalu. Terus ini yang menarik, auto rejection saham yang baru tercatat di bursa, IPO-nya adalah 2 kali parameter di atas. Jadi misalnya gini, ada saham yang IPO-nya 200 misalnya, harganya 200. Dia itu bisa naik 2 kali dari auto reject atas. Misalnya kan 201 itu kan 25%. Kalau ketika IPO, dia bisa naik sampai 50% atau 2 kalinya 25%. Turunnya juga begitu. Jadi kalau khusus yang IPO itu naiknya bisa naik tinggi banget. Sampai 2 kali ini. Kenapa Bukalapak nggak seperti itu kemarin? Karena pandemi. Enggak. Benar. Oh. Karena khawatirnya ada ini loh, maksudnya kalau Bukalapak kan kemarin naik 25%. Kalau dia itu naik sampai 50%, khawatirnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi misalnya belinya udah dipucuk nih, 1030 misalnya. 1030 kan berarti 1060. 1250 ya kita ya. 50% ya. Yang kemarin ya 1250 kita ya. Kayaknya. Ya enggak sih? 1200 ya sekitar itulah. Ya 90. Sampai 1.300-an ada juga kalau nggak salah Mas. Yang komen-komen pengen jual saham di notaris. Enggak, oh ya. Ya itu enggak, maksudnya kemarin kan hari kedua itu kan masih auto reject ya. Bukalapak ya. Iya, betul. Nah, itu berapa itu? Yang terakhir berapa itu? Auto reject terakhir berapa? Sampai 1.300 berapa gitu kok, Mas? 1.300-an ya. Oke. Iya, sekitar lah. itu. Nah, kalau Bukalapak ini di masa-masa normal dia bisa sampai 1.300-an kayak tadi. Tapi kenapa kok masa pandemi itu enggak digitukan? Karena khawatir terjadi taking profit. Misalnya, bursa Bukalapak set dari 850 sampai 1.350. 1.300-an misalnya. Ada investor yang kecantol di 1.300-an. Itu turun lagi sampai 800 berapa ya? 800 rupiah lah. Itu sudah rugi lebih dari 50%. Bahaya itu. Ya, jadi udah nggak masuk, udah kurang masuk. Jadi itu nggak akhirnya nggak dikasih izin kayak gitu. Jadi cuman 1 kali auto reject saja, auto reject atas saja. Oke. Ya, sisanya besok ya. Oke. Ya, sisanya besok ini kita akan bahas ini teman-teman. Sisanya besok itu kita akan membahas jenis order, price and time priority, delisting, sama ada contoh soal. Besok kita akan berkutat di soal-soal. Contoh soal. Gitu, jenis order ini yang jarang teman-teman dapatkan. Pokoknya ini kalau ketemu ini ketika ujian broker saja, ujian WPPI saja. Apa itu jenis order, ada market order, ada limit order, atau sebagainya lah, itu ada. Dan besok kita pertemuan berikutnya. Oke, sepertinya itu Mas Kupai. Oke, makasih buat Mas Rinaldi buat materinya. Mungkin ada yang mau bertanya. Malam. Ya, silakan Mas Raihan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas kesempatannya. Mohon maaf juga ini baru bergabung karena tadi sempat ada keperluan lain yang
baru selesai belum lama ini. Oke, siap. Tapi tadi sedikit aku ada yang menangkap masalah fraksi, Mas. Jadi kalau saham-saham itu kan seperti yang kita tahu, kayak misalkan saham yang murah tadi dijelasin ya, Rp 50 sampai 200 itu kalau naik tuh 1 digit Rp1. Terus Rp201 Rp200 sampai Rp500 naik Rp2 kalau ada kenaikan per Rp2 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, yang ingin aku tanyakan, Mas, apakah ini dimungkinkan dasar kenaikan tersebut daripada persentasenya? Misalkan kalau saham yang 50 sampai 200 kalau dibikin naik sampai Rp2 atau sampai naik Rp10 itu terlalu besar persentasenya, atau ada faktor lain yang menyebabkan penetapan fraksi tersebut, Mas? Kurang lebih begitu sih kalau aku ya. Sebelumnya terima kasih atas Oke. kesempatannya. Ya, thank you, Mas Raihan. Yang menyebabkan ini ya berarti ya, yang menyebabkan kenapa kok fraksi harga itu dipisah-pisah atau gimana sih? Betul, Heeh. betul Mas Trim, Oke. betul sekali. Yang menyebabkan fraksi harga dipisah-pisah ya salah satunya untuk apa ya? Untuk menyederhanakan sih, Mas. Jadi biar transaksi itu tidak asal ini sih. Untuk salah satunya adalah untuk mempermudah pembukuan transaksi. Jadi nanti kalau di atas 200 itu kan soalnya spread-nya kan terbatas. Misalnya Rp1 200, 100 ya, taruh kata 100, naik ke Rp1 itu berapa persen berarti? Udah 1%. Dan naik semakin tinggi itu berkorelasi persentasenya. Jadi kalau misalnya fraksinya 200, di bawah 200 ini misalnya kita ganti 2 naiknya adalah 2 digit, turunnya 2 digit, itu nanti persentasenya akan akan lebih cepat ininya ya, lebih cepat transaksinya lebih volatil, tapi juga terjadi kayak apa ya Mas, kayak gamblingnya itu lebih banyak sih di situ sih, bukan gambling sih sebenarnya. Jadi apa ya, ini disesuaikan dengan presentasi sebenarnya. Kalau 200 ini kan naiknya idealnya emang 2222. Kalau 200 sampai 500 itu masih 1111, nanti hitungannya agak lumayan sulit karena ini sudah 200 ke naik Rp2 itu udah berapa ya? Udah 1% ya, udah 1%-an kan? Betul. Kalau misalnya dia masih aja pakai fraksinya 1 itu malah enggak ini kayak 0,5%, 1% kayak gitu. Nah, Jadi sepenangkapanku kayak kacau gitu ya Mas. sih. Sepenangkapku kayak gitu. Jadi bikin kacau. Lah ini untuk mempersimpel saja sih sebenarnya sih. Jadi transaksinya pasti sekitar 200 sampai 500 itu dua ya karena itu Mas, karena ke arah itunya, ke arah lebih simpelnya aja sih. Soalnya ini juga mengacu pada fraksi harga dulu pas awal-awal perdagangan bursa. Jadi mungkin karena bursa itu nggak bisa dirubah secepat itu, misalnya main diganti-ganti kayak gitu loh. Peraturannya itu nggak bisa dirubah secepat itu karena ya rata-rata sudah dari awal-awal seperti itu. Jadi perubahan radikal itu nggak bisa. Selain sih, sudah disesuaikan sama presentasinya sih. Presentasi paling Dan mudah. ini gitu. sudah menjadi dasar dari pertama kali bursa itu sudah ada berarti ya Mas ya, bukan hal yang baru gitu ya. Bukan hal yang baru. Bukan yang hal baru dan juga ini naik turunnya itu kan juga presentasinya lebih mudah. Lebih mudah dalam menghitung, lebih mudah dalam nantinya untuk pembukuan dan juga transaksi. Sekarang misalnya 500, Mas aku mau beli saham 501, 502 itu agak sulit. Lebih enak kan 505, 510. Jadi untuk ngitung-ngitung harganya itu juga untuk efisiensi order book, Mas. Oh iya. Iya, di order book itu kan ini kan biar indah itu loh. Nanti materinya jompleng-jompleng, naik-naik turunnya itu Benar agak sih. nggak enak ya. Ibunya pasang
saham misalkan 10.000, beli order Ah. 10.000 satu, kayak mau donasi kita bisa ya, Iya, makanya. ada kodenya di belakang. Makanya. Bener Lebih juga. mudah itu sih, lebih mudah. Kayaknya untuk umur muda juga sih, Mas. Nah. Iya. Tapi thank you, pertanyaan yang bagus ini, pertanyaan yang kritis. Soalnya aku Oke. baru ngeh juga, ini Mm-mm. kayaknya udah lama tapi aku selama ini penasaran, nggak pernah ada yang ngebahas forum kenapa ada ketetapan bursa seperti ini. Jadi aku langsung ingat, oh iya kenapa aku nggak menanyakan itu ya, siapa tahu bisa dapat insight baru. Tapi Iya. thank you Mas Nah, Rin menjawab sip. pertanyaannya. Siap. Yang jelas nanti tak tanyakan lagi, misalnya ada Siap. sesuatu yang baru juga selain pendapatku, tak tanyain ke Pak Hasan nanti. Pak Hasan kan yang nyusun ini ya, istilahnya. Beliau direktur Siap. utama yang pertama ini. Oh, Kebetulan itu mentor saya ya, nanti tak tanyakan juga. Itu kenapa siap. sih Sip. fraksinya itu seperti ini ya, gitu. Oke. Bapak Hasan kalau nggak salah habis sakit ya Mas Rin? Thank you. Iya, alhamdulillah 17 Agustus kemarin beliau sembuh. Jadi kayak gitu. Oh, Berkah banget sumpah. Ya alhamdulillah sih ini sih. Alhamdulillah. Jadi beliau Berkah itu kemerdekaan. COVID ya alhamdulillah sudah divaksin 2 kali. Terus 2,5 minggu ini beliau COVID kan, dan itu dirawat. Ada member di komunitasku itu beliau kebetulan pasangan dokter di dokter spesialis di tempat yang sama, di Rumah Sakit Rajak di Jakarta Pusat. Nah Pak Hasan langsung diungsikan ke sana dan dirawat beliau, dirawat Bu Ola dan Pak Omek namanya. Pak Omek Mahdi itu merupakan, jadi silsilah keluarganya itu dokter semua, bro. Jadi pernah diundang di Kick Andy gara-gara silsilah keluarganya dokter semua, istrinya dokter, anaknya juga dokter, mbahnya juga dokter kayak gitu. Saking gitu nih. Ya alhamdulillah. Andy. Alhamdulillah Kayak ini, kayak Mbak Friska. Wis. Tapi bawanya ngerti saham, anjir. Aku mute ya. Oh iya ya. No Ngerti comment. saham. Oke. Ya silahkan teman-teman, ada yang lagi. Siapa lagi mau tanya? Atau mungkin mau diskusi aja. Coba Pai, ulangi yang kau bilang tadi Pai. Apa? Ulangi yang kau bilang tadi. Oh, nggak ada syarat ulang, nggak ada syarat ulang. Kalau nggak denger ya udah, nggak ada syarat ulang. Takut dia. Nggak takut, biasa aja. Ih, sotoy. Oke, lanjut. Masih record, Teng. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Recordnya kan dipunyaku. Oh. Mbak Friska nggak ngunjungin channelku kan? Oke. Silakan lanjut. Siapa nih yang bertanya lagi? Lah, Ananda Deka mana? Oh ini. Masih on nggak sih dia? Jangan-jangan ditinggal. Enggak Om, enggak masih. Oh ya udah. Silakan. Pada UAS Mas Rin ternyata yang anak gitu. Polines. Aku baru tahu. UAS? Bukan Undip masih ini ya? Undip mau masuk ya? Undip kok nggak salah malah udah kuliah. Undip udah mulai ngajuin dosbing. Mantap. Udah mulai kuliah belum sih kan? Iya. Udah Pak. UIN juga udah. Udah mulai kuliah? Udah ACC ini, udah ACC Teams. Tinggal dosen aja masuk. Oh gitu. Enggak ya, ini kok katanya udah mulai kuliah. Ya aku Pai mau ini kuliah lagi Pai, akun siapa tahu kangen sama Pak Fuad. Ya Pak Fuad tuh baik coy, sumpah. Daripada Pak siapa tuh namanya lupa. Pak Paulus. Bukan. Yang galak gitu loh. Lupa gue. Enggak dapat kamu anaknya. Hah? Pak Syaf daripada Pak Syaf. Enggak tahu. Diajar Prof Sugeng enggak, Pak? Diajar. Prof Sugeng Wahyudi. Iya, tapi tuh nggak jelas tau Mas kalau ngajar. Kayak ngomong sendiri. Dia kan ngajarnya manajemen strategik. Iya, kayak ngomong sendiri kalau ngajar, terus kita cuma iya aja. Apalagi pas kemarin kuliah online kan dia ngajarnya. Oh iya. Udah. Itu pembimbingnya Pak Daniri loh, Pak. Pak Daniri itu mantan direktur Bursa Efek. Dosen pembimbing skripsi. Disertasi dong. S3. Dosen pembimbing itu S3. Iya, dia tuh
kalau nggak salah ya pernah jadi juri juga paper apa gitu, lupa aku. Beliau teman baik sama ini sih, sama Investa teman baik itu. Iya kemarin pas aku lihat pesertanya kok ada Sugeng Wahyudi. Jangan-jangan ini dosenku ternyata bener. Oke. Dia tuh itu ya Mas Sultan ya Pak Sugeng itu. Ya, I don't know sih. Kan itu dosen manajemen. Nah, Nah, katanya Prof Sugeng itu kan manggilnya Prof Sugeng ya. ya. Kalau bosen di rumah keluarganya diajak nginep di hotel seminggu. Jadi boleh lah. beliau boleh. udah mengenal staycation sebelum pandemi itu. Oh, oke. Nah, ini. Wes. Mantap. Mantap dong. Emang harus Di direncanain mana-mana? gitu. Star Hotel. Star Hotel. Paling Star Hotel nggak siapa Louis Kian kali. Skin. Ispak dong. Tapi jangan salah lah. Staycation. Star Hotel budget termasuk masuk akal dibanding hotel lain, tapi rooftop cuy. Ya, Ya. lantai 30-an kolam. Ngeceng oke tuh. Kolam. Soalnya nggak terlalu di tengah kota nggak sih Star Hotel. Betul. Kan di Betul. Peterongan dia. Peterongan ya. Hmm. Peterongan itu. Kalau Louis Kian kan dekat Simpang 5. Mahal Kian. aja. Iya bener. Jomplang Iya, banget iya. harganya Pak ya. Asli. Lo ngeliat di booking.com tuh. Oke. Enggak tertarik Ispak nih. Ispak tuh apa? Ispark bukannya di Hotel. Jogja ya? Jogja. Jogja, Pak. Jogja lah. Keren itu. Nggak pernah aku. Tolong deh kalau disponsorin sama Ipot Sekuritas Jogja boleh lah. Bodoh. Kayak banyak aja duitku. Itu Untuk nasabah gitu kan. Enggak. Nanti kan Konas kan di Jogja. Kan ada diajukan ke Ispat tuh. Emangnya jadi. Ya kan. Sumpah nggak ada nunggu pembahasannya ini. sampai sekarang. Nggak ada pembahasannya sampai sekarang. Enggak, kan ceritanya kan nunggu kalau misalnya ada sponsorship dari Ispat gitu loh. Oh gitu. Oh, Kan soalnya- isu-isunya gitu dari si apa? nggak tahu orang nggak pernah dibahas Audit. kok.